Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya Rasul juga bersabda, man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang menatap wajah orang yang berilmu, ya, nazratan, ya, ay wahidatan, dengan sekali pandangan, fa fariha biha, ya, dan ia senang dengan memandang orang yang berilmu tersebut, khalaqallahu ta'ala, maka Allah menjadikan min tilkan nazrah, dari sebab pandangan tersebut, ya, malakan seorang malaikat yastaghfiru, yang akan memintakan ampun lahu, bagi orang tersebut, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah, ya. Jadi ketika kita memandangi guru kita, ya, memandangi orang-orang alim, orang yang berilmu, ya, dan kita senang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini akan menciptakan malaikat, dan malaikat itu dapat tugas. Apa tugasnya? Yastaghfirullah, senantiasa akan beristighfar untuk memohonkan ampunan atas orang yang menatap orang berilmu dengan penuh kegembiraan ila yaumil qiyamah, dan malaikat itu akan terus beristighfar memintakan ampun sampai hari kiamat. Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, dan barang siapa yang memuliakan seorang yang berilmu, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan diriku. Kata Nabi, orang yang memuliakan orang berilmu sama dengan memuliakan Nabi, ya. Kenapa? Aili annahu habibi, karena orang yang berilmu itu adalah kekasih-kekasihku. Jadi Rasul senang, Rasul cinta, ya, kepada umatnya yang berilmu, gitu. Waman akramani, dan barang siapa yang telah memuliakanku, faqad akramallah, maka Allah akan memuliakannya. Barang siapa yang memuliakan orang berilmu, sungguh ia telah memuliakan diriku, dan barang siapa yang telah memuliakan diriku, maka Allah akan memuliakannya, ya. Jadi Allah akan memuliakan kita dengan sebab kita memuliakan Rasul, ya. Dengan kita memuliakan Rasul, ya, hakikatnya adalah kita bisa lakukan itu dengan cara kita memuliakan orang yang berilmu. Jadi berangkat dari kita memuliakan orang berilmu, maka sama dengan kita memuliakan Rasul, dan memuliakan Rasul adalah sama dengan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilm, barang siapa yang menuntut satu bab dari sebuah ilmu, ya, barang siapa yang mencari ilmu satu bab saja, ya'malu bihi, kemudian dia segera mengamalkannya, aw lam ya'mal bihi, atau belum mengamalkannya, kana afdalu min ayyusalli alfa rakaatin tatawuan, maka lebih utama daripada ia salat 1000 rakaat salat sunnah, ya. Wahada, hadis ini yadullu ala, menunjukkan bahwa annal ilma, bahwasanya ilmu asyrafu jauhar, ya, lebih utama, ya, bentuknya minal ibadah, daripada ibadah. Walakin, dan tetapi, labu dalil abdi minal ibadah, oleh karena itu seharusnya setiap hamba dari ibadahnya ma'al ilmi, hendaklah dibarengi dengan ilmu. Jadi kita harus terus belajar menuntut ilmu agar ibadah kita semakin mantap, ya, semakin bermutu, semakin berkualitas, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man zara aliman, barang siapa yang berziarah, mengunjungi orang yang berilmu, ya, fa ka'annama zarani, maka sama ia seperti mengunjungi diriku. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang bermusafahah, berjabatan tangan, ya, aliman atas orang yang berilmu, faka'annama safahani, maka seumpama ia berjabat tangan denganku. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk bersama orang yang berilmu, faka'annama jalasani, maka sama ia seperti dengan duduk bersamaku fid dunya, di dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka ia akan duduk bersamaku nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi kita mengunjungi guru-guru kita, orang yang berilmu, pokoknya beradab, ya, menunjukkan adab terbaik, ya, menunjukkan sikap memuliakan, ya,
orang yang berilmu, ya, merupakan amalan-amalan yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadirin rahimakumullah. Ini kita nyampe jam berapa? Sekarang udah suruh? Sudah ya? 10 menit lagi. Baik. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali silakan. Ada, maka silakan. Bismillah. Ya, bismillah. Terima kasih. Pesannya sangat inspiratif. Pertanyaan saya tentang jenis-jenis ilmu yang utama tadi. Ya. Ada ilmu-ilmu yang diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Nah, kalau ilmu-ilmu yang lebih umum lagi atau kategori ilmu lain yang sifatnya hasil dari olah pikir manusia, apakah sama keutamanya dengan ilmu-ilmu yang memiliki maqasid atau memiliki landasan Al-Quran dan Sunnah? Terima kasih. Baik. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah penjelasan terkait dengan klasifikasi ilmu, ya, gitu. Ilmu itu ada ilmu syar'i, ya. Ilmu syar'i adalah ilmu agama, ya, yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan hadis, ya, yang kemudian dijabarkan oleh para ulama, ya. Nah, ilmu semacam itu, ya, itu wajib untuk kita pelajari, dan wajibnya juga ada wajib ain dan ada wajib kifayah. Ada ilmu yang setiap kita, ilmu syar'i tersebut wajib setiap individu. Misalnya apa? Ilmu tentang tata cara kita ibadah, seperti berwudu, ya kan? Bagaimana kita sholat, ya, bagaimana kita berhaji, ya, dan seterusnya. Termasuk adalah ilmu yang memperkuat keimanan kita. Maka sifat ilmu ini adalah fardu ain, ya, fardu setiap individu kita, ya, gitu. Yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, semua kita nggak ada apa, tidak diwajibkan semuanya, gitu, ya, hanya sebagian saja. Yaitulah kemudian misalnya ilmu-ilmu yang sifatnya lebih luas, ilmu tafsir, apalagi itu, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian akan dijalankan atau digarap atau digali sedemikian rupa sampai dalam, ya, oleh para ulama, gitu, ya. Jadi ada yang sifatnya ilmu syar'i ini setiap kita memang wajib, ya, dan ada ilmu syariat yang memang sifatnya adalah fardu kifayah. Seperti misalnya di universitas-universitas Islam, itu kan ilmu-ilmu yang kajiannya sangat luas, ya, tentu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya. Di fakultas Islam saja ada namanya jurusan tafsir, khusus sekali tentang tafsir itu, ya, dan belum tentu dia misalnya ahli di dalam bidang yang lainnya, dia fokus di situ, dan harus ada yang ahli di bidang itu. Ada lagi misalnya di kajian hadis, ya, belajar tentang mustalahul hadis terus, gitu, apalagi itu butuh orang yang punya hafalan kuat karena bicara tentang mengingat sanad, ya, periwayatan hadis dan seterusnya. Ada lagi yang belajar tentang usul fiqih atau fiqih, ya, seperti almarhum guru kita dulu, ya, Pak Kiai Taufik Hulaimi misalnya, ya, begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ilmu-ilmu semacam itu adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya, harus ada di antara umat Islam yang fokus, ya, menggali ilmu-ilmu seperti itu lebih mendalam, ya, atau sangat dalam, ya. Sementara kita kan tidak semua harus ke sana, ya, begitu. Tapi yang pokok-pokok yang sifatnya tadi ibadah, halal haram dan sebagainya, maka kita harus belajar. Nah, yang kedua, ilmu ghair syar'i, ya, ilmu di luar syar'i, maka kita juga diperintah untuk belajar, ya, untuk mempelajari. Nah, tentu ini juga sesuatu, kata Imam Al-Ghazali, perlu untuk dimiliki oleh kita. Bahkan ada ilmu yang ilmu pengetahuan umum ini juga sifatnya ada yang juga fardu kifayah, gitu. Artinya sampai pada level harus ada di antara kita, ya. Untuk apa? Untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau di zamannya Imam Al-Ghazali misalnya ilmu tentang kebidanan, ya, ilmu kebidanan, ilmu kedokteran, ya, untuk membantu apa? Kalau ada yang sakit dioperasi, kalau ada yang persalinan, ya, untuk membantu persalinan dan sebagainya. Sehingga harus ada orang yang memang menguasai di bidang itu. Kata Imam Al-Ghazali, maka ilmu seperti itu juga adalah menjadi wajib, walaupun itu di luar syar'i, ya, di luar ilmu syar'i, tapi sangat dibutuhkan untuk keselamatan, untuk membantu menyelamatkan orang dari
kemungkinan-kemungkinan negatif kalau tidak segera dibantu dengan ilmu tersebut, ya, seperti itu. Jadi, dan kemudian yang ketiga adalah sesungguhnya ilmu apapun, ya, selama itu memberikan faedah dan manfaat bagi kita, maka kita harus pelajari, ya, kita harus pelajari. Dan pada dasarnya kan kehidupan kita hari ini juga produk dari sebuah pengembangan ilmu pengetahuan umum, ya, yang terus dikembangkan dan terus akhirnya berinovasi dan akhirnya memberikan manfaat. Satu saja yang penting dalam Islam, rambu-rambunya adalah jangan belajar ilmu sihir, itu saja. Satu-satunya ilmu yang jelas secara syar'i disebut haram dipelajari adalah ilmu sihir. Belajarnya saja tidak boleh, apalagi mempraktekannya. Nah, kita bisa menggunakan kaidah ini, belajar ilmu sihir itu haram, maka kita bisa menggunakan kaidah terbaliknya adalah selain ilmu sihir, maka silahkan kita pelajari sepanjang ilmu itu memberikan manfaat untuk kehidupan kita, ya, seperti itu. Ilmu penerbangan perlu untuk apa? Membantu orang bisa transportasi dengan menggunakan pesawat udara. Saya misalnya mengajar di SMK penerbangan, ya, anak-anak saya, murid-murid saya belajar tentang teknik penerbangan walaupun sifatnya dasar. Nanti mereka pengen hebat lagi, ya masuklah teknik angkatan udara mungkin, ya, yang nanti bagiannya di penerbangan juga adalah kuliah di Curug, ya, penerbang dan sebagainya dan seterusnya, ya, gitu. Di kampus juga sama, di UIK, di UNB dan sebagainya, di Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknik dan sebagainya, mereka juga belajar. Intinya adalah ilmu apapun, ya, untuk keperluan manusia, untuk bisa memberikan kemanfaatan dan ilmu tersebut untuk keberlangsungan hidup manusia. Jadi segala ilmu saya kira pada dasarnya adalah dianjurkan untuk kita pelajari. Apalagi dalam Al-Quran kita jelas diperintahkan untuk membaca ayat-ayat Allah, dan ayat Allah itu ada dua, ada ayat qauliyah Al-Quran dan hadis itu, dan kedua adalah ayat kauniyah alam semesta untuk kita bisa baca, ya. Itu kan bisa tahu di dalam perut bumi ada gas, ada minyak, ada apa, kan kita nggak pakai Quran hadis, ya. Ilmu apa di situ? Bukan ilmu fikih di situ, bukan ilmu hadis di situ, tapi adalah ilmu yang dikembangkan oleh manusia. Wah, gitu. Ya, punya jamaah, ya, beliau tahu tuh di satu tempat itu misalnya cadangan minyaknya sekian ton, sekian banyak lah gitu. Ini hanya bisa setahun, ini hanya bisa 2 tahun, sampai bisa dibaca sampai seperti itu. Itu kan dengan keahlian ilmu yang terus dikembangkan. Saya kira demikian, Pak. Jadi pada dasarnya kita diperintahkan untuk terus belajar untuk ilmu apapun sepanjang ilmu itu memberikan manfaat. Hanya satu saja adalah ilmu sihir yang diharamkan untuk tidak boleh dipelajari oleh kita, apalagi mengamalkannya. Tadi level-levelnya ada juga ilmu yang sifatnya fardu ain. Ini tentu ilmu yang menyangkut tentang akidah, ibadah, bagaimana supaya benar secara jelas mengikuti tuntunan daripada Allah dan Rasulnya. Masih ada? Ya, barangkali satu lagi. Sumber ilmu sihir dari mana itu? Ya, sumber ilmu sihir. Ini agak panjang nih kalau cerita nih. Ya, pada dasarnya ilmu sihir itu adalah ilmu yang tidak sesuai dengan tuntunan daripada agama atau syariat, dan ilmu sihir ini sudah berkembang sejak zaman baheula, ya. Kalau kita baca kisah dan sejarahnya Nabi Musa, ya, kita akan membaca di situ salah satu topiknya adalah bicara tentang sihir, bagaimana Firaun di antara kementeriannya adalah khusus bidang sihir. Ya, seperti itu. Ya, datangnya dari kolaborasi manusia dengan jin, minta bantuan pertolongan kepada jin, ya, kepada setan dan seterusnya, ya, seperti itu, ya. Jadi dari zaman baheula sudah ada, ya, ilmu semacam itu, gitu. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah, ya, untuk menjauhi ilmu tersebut, ya. Bahkan kita selalu berlindung agar kita tidak terkena sasaran ataupun kejahatan dari ilmu sihir tersebut. Salah satu bentuk ilmu sihir adalah santet, ya, gitu. Itu salah satunya, dan kita akan terjaga apabila kita berzikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un dan seterusnya, itu yang biasa kita baca, ya. Baik, Pak, maka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang kita menonton yang terkait dengan ini, ya, ilmu Pak Ustadz yang dari TV. Apakah itu masuk juga dalam hadis? Kemudian bagaimana kita membedakan ulama yang suk dan bukan mulai dari situ? Ya, jadi pada dasarnya banyak media sumber yang kita bisa manfaatkan dalam rangka kita mencari pengetahuan, ya, mencari ilmu. Hadir di majelis ilmu seperti ini, atau kita membaca buku di rumah, kita punya perpustakaan, ya, buku-buku tentang syar'i dan pengetahuan-pengetahuan bermanfaat lainnya. Ya, termasuk kita bisa menggunakan media yang sekarang mungkin di YouTube banyak kiai-kiai masyhur
mungkin itu juga kita bisa gunakan, ya. Insya Allah itu juga berfaedah buat kita. Ya mungkin bedanya tidak ada nilai pahala majelisnya, ya seperti itu. Dan berhati-hati juga. Saya sarankan sih kalau menyimak di tayangan-tayangan di YouTube itu ya ikuti saja kiai-kiai atau ulama-ulama yang masyhur, ya. Misalnya Pak Profesor Abdul Somad, ya kan, Pak Dr. Adi Hidayat, ya. Kemudian Pak Kiai Didin guru kita, ya, Sabtu Ahad beliau juga ada tuh di channelnya di Kalam TV, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu juga merupakan media yang bisa kita gunakan untuk bagaimana kita bisa sebanyak-banyaknya menyerap ilmu, ya, daripada guru-guru kita tersebut, baik guru secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya kira demikian. Yang kedua tadi tentang, ya betul, Imam Al-Ghazali sudah membuat peta ada ulama su dan ulama benar, ya kan gitu, ya. Ulama su itu definisinya adalah ulama yang tidak berani menyatakan sebuah al-haq, kebenaran, ya, di hadapan orang yang punya kekuasaan, ya, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan sesuatu, ya, begitu. Bahasa kasarnya apa? Ya, itu sudah ada keterangannya itu, ya, dari zaman dulu para ulama sudah menjelaskan bahwa akan ada seperti itu. Nauzubillah, itu yang disebut dengan ilmu yang tidak ada manfaatnya, ya. Padahal seharusnya orang yang berilmu adalah justru memberikan peran penting di dalam mengawal ya pemerintahan yang menjalankan tugas. Jika menyimpang harus diingatkan. Karena itu di dalam, saya baca dalam kitab Nasha'il Ibad ada satu hadis Nabi bahwa ada dua perkara, ada dua hal paling menentukan di dalam keselamatan umat, kata Rasul. Ya, kalau dua kelompok itu benar, maka akan selamatlah umat. Dua kelompok itu kata Nabi adalah al-ulama wal umaro, orang berilmu dan pemerintahan atau para pejabat di pemerintahan. Kalau dua kelompok ini benar, ya, ulamanya benar, kemudian para pejabat pemerintahannya benar, maka umat ini akan selamat, gitu. Tapi kalau dua-duanya nggak benar, maka akan rusak pula, ya, seperti itu. Jadi saya kira sudah dinyatakan oleh para ulama-ulama kita dahulu bahwa memang ada yang disebut dengan ulama su. Dia tidak berani untuk menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin, ya. Kenapa? Dalam rangka dia untuk bisa mendapatkan sesuatu, ya. Padahal kewajiban di antara orang berilmu adalah mengambil bagian untuk bisa memberikan nasihat. Man ra'a minkum munkaran, kan gitu, ya. Kalau melihat kemungkaran, ya, maka hendaklah dirubah. Ya, orang berilmu kan dengan lisannya, ya, berkewajiban untuk menyampaikan seperti itu. Wallahu alam. Saya kira demikian. Ini mungkin jawabannya agak terlalu general, ya, terlalu umum, kita nggak bisa terlalu spesifik lah, ya, seperti itu. Hadirin, saya kira demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada tanya jawab, nanti ditunda saja, bisa ditanyakan kepada Bapak Kiai yang lainnya, karena saya ditunggu di Jalan Azimar jam 6, sudah harus mengisi lagi taklim di Majelis Taklim Al-Ma'ruf, ya, di belakang Indah Prasta itu, ya, di situ. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang disampaikan Allah jadikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah peminkum, dan kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.